Baik, karena narasumber telah berada di sesi podcast hari ini, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Ananta Amalia dan rekan saya Diva Darstiana. Kami berdua di sini akan membahas topik mengenai perempuan dalam prasejarah Islam. Nah, menuju ke pertanyaan pertama nih. Bisa dijelaskan nggak bagaimana peran perempuan dalam masyarakat pra-Islam atau pada masa jahiliyah dulu? Dalam masyarakat pra-Islam atau yang disebut dengan zaman jahiliyah, peran perempuan sangat terbatas dan seringkali dipandang rendah. Banyak perempuan yang tidak memiliki hak atas harta atau warisan. Dan mereka dianggap sebagai properti yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh kepala keluarga atau suami. Selain itu, praktik pembunuhan bayi perempuan juga sangat umum pada masa ini, yang dikenal dengan istilah pembunuhan anak perempuan. Karena ketidakmampuan keluarga untuk menjaga kehormatan atau karena alasan ekonomi. Oh gitu ya. Lalu saya ingin bertanya nih Kak, apa sih yang menjadi perubahan besar terkait hak-hak perempuan dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Jadi setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan Islam berkembang, terjadi perubahan besar dalam status perempuan. Islam memberikan hak-hak yang lebih jelas dan menghormati martabat perempuan, seperti hak untuk memiliki harta, hak untuk mewarisi, hak untuk memilih pasangan hidup, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan hukum. Salah satu contoh yang penting adalah perintah untuk menghapuskan praktik pembunuhan bayi perempuan, serta memberikan perempuan hak untuk berbicara dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Lalu bagaimana sih peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik di awal masa Islam itu sendiri? Nah, pada awal masa Islam, perempuan memainkan peran yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial dan politik. Beberapa perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW, dan Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW, memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam. Khadijah merupakan seorang pengusaha sukses yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, sedangkan Aisyah dikenal sebagai seorang ilmuwan dan guru yang memiliki peran penting dalam penyebaran hadis. Selain itu, perempuan juga terlibat dalam berbagai aktivitas dakwah dan memberikan kontribusi dalam peperangan seperti yang dilakukan oleh beberapa wanita di medan perang Uhud dan lainnya. Oke, berarti sebelum masa Islam itu perempuan itu sangat dibatasi oleh akses untuk mewarisi harta, dibatasi dalam perannya pada kehidupan sosial dan politik. Namun setelah adanya Islam, perempuan itu memiliki peran yang cukup besar ya dalam kehidupan di berbagai aspeknya. Oke, karena sesi kali ini sudah selesai, jadi untuk narasumber di sesi pertama bisa dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Baiklah, menuju sesi kedua kali ini, topiknya agak kalah menarik nih dari yang sebelumnya. Wah, kira-kira apa nih Kak? Nah, sesi kedua kali ini akan membahas tentang konsep Islam, tentang perempuan dan laki-laki. Waduh, ya sudah biar nggak semakin penasaran, langsung saja kita panggil narasumber kita yang luar biasa hari ini. Baik, untuk untuk sesi kedua, kita akan membahas tentang feminisme dalam pandangan Islam yang akan dijelaskan oleh Hana Az-Zahra dan Setia Nur Anissa. Untuk narasumber dipersilahkan. Baik, untuk narasumber kita boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin aku Hana Az-Zahra dan rekan aku Setia Nur Anissa yang akan membahas tentang feminisme dalam pandangan Islam. Nah, kan kalian membahas feminisme dalam pandangan Islam ya. Apa sih feminisme itu? Boleh dijelaskan nggak feminisme ke teman-teman secara dasar arti feminisme itu? Oke.
Secara bahasa, feminisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu femina yang berarti perempuan. Di kamus bahasa Inggris, tepatnya Webster's Dictionary, feminisme diartikan sebagai bentuk suatu gerakan atau doktrin yang mengajak persamaan hak antara laki-laki dan perempuan terhadap masyarakat di berbagai bidang. Terus ada juga yang bilang kalau feminisme ini adalah suatu gerakan yang ada juga yang bilang bahwa feminisme ini adalah suatu kesadaran akan penindasan atau pemerasan terhadap perempuan di masyarakat. Oke. Dari yang kakak jelasin tadi itu, ternyata pendapat orang tentang feminisme itu beda-beda ya. Aku mau tanya nih, masih seputar feminisme ya. Banyak sekali orang di luar sana yang memiliki sifat patriarki. Contohnya opini bahwa perempuan harus berdiam diri di rumah, melakukan pekerjaan rumah, dan melayani suami, tidak perlu melakukan aktivitas lain di luar rumah seperti bekerja, bersekolah, dan sebagainya. Nah, aku mau tanya nih, gimana pendapat atau tanggapan kakak terkait opini tersebut? Begini, ini kalau kita ngomongin tentang perspektif Islam ya, di Islam sendiri itu kan perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia dan tentu saja tidak dibatasi hak-haknya dalam bekerja, menuntut ilmu, dan hak-hak yang lainnya. Begitu. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa perempuan untuk bekerja bukanlah hal yang mustahil dan mereka tidak diharuskan untuk di rumah saja begitu. Seperti Khadijah istri Nabi Muhammad, beliau itu kan juga seorang pengusaha yang sukses ya, tetapi beliau tidak melupakan pekerjaan rumah. Dan sebenarnya pekerjaan rumah itu sebenarnya adalah kewajiban bersama. Jadi Nabi Muhammad sendiri pun juga membantu dan istrinya pun tidak melupakan kewajiban-kewajibannya di rumah. Yang penting pekerjaan yang di luar rumah itu masih sesuai syariat Islam dan tidak melupakan kewajibannya di rumah begitu. Oke. Akan tetapi karena sebenarnya pembahasannya sangat menarik sekali dan bisa dibahas lebih dalam lagi jika durasinya memungkinkan ya. Tapi karena durasi kali ini sangat singkat, jadi untuk sesi kali ini narasumber dipersilahkan untuk bergantian dengan sesi berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk sesi yang ketiga nih, topiknya juga nggak kalah menarik dari yang sebelumnya. Tetap seputar, masih ada kaitannya dengan feminisme kali ini. Wah, kira-kira apa nih kak? Sesi yang ketiga ini akan menjelaskan tentang konsep Islam tentang perempuan dan laki-laki. Waduh, ya sudah, biar nggak semakin penasaran lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita yang luar biasa hari ini. Untuk Alin Maria Ananda dan Putri Ariska dipersilahkan. Bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Kami di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Saya Ananda Andritia Sukisto. Saya Alin Mariana Dia Kirana. Saya Putri Ariska Noviasari. Di sini saya mau tanya nih kak. Yang pertama, bagaimana sih prinsip kesamaan antara perempuan dan laki-laki? Nah, dalam Islam ini pada prinsipnya tanggung jawab dan hak laki-laki atau perempuan itu sama. Nah, segala hal kebajikan yang dilakukan baik perempuan maupun laki-laki itu mereka dalam keadaan beriman kepada Allah. Puncak tertinggi ibadah yang dilakukan oleh laki-laki juga dapat dicapai oleh perempuan. Kesamaan perempuan antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam hal bahwa kedua-duanya sama-sama memiliki potensi. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan bentuk yang sempurna, manusia, baik laki-laki, memiliki potensi menjadi khalifah Allah yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Oke, dari penjelasan tadi, gimana sih cara kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender?
dengan kita bisa menyelenggarakan program kayak seminar atau pelatihan untuk membahas tentang hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan juga bisa dengan kayak kita ngajak masyarakat berdiskusi dan mempromosikan kesetaraan gender itu agar mereka bisa menjadi agen komunitas dari mereka, dan juga bisa juga seperti mendorong keterlibatan perempuan dalam pendidikan, juga dalam pekerjaan, dan juga kepemimpinan seperti itu. Oh, lalu bagaimana konsep perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam agama Islam? Yang saya ketahui dalam Islam itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat didasarkan pada kondisi fisik atau biologis yang berbeda. Ada pula perbedaan antara hak dan kewajiban, serta perbedaan kemampuan dan juga syariat Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan yang satu dan memuliakan yang lain. Seperti itu ya. Jadi dalam Islam ini sangat memuliakan antara kedudukan perempuan dan membuat kedudukan perempuan itu enggak sebagai makhluk yang direndahkan, tetapi juga sama mulianya dengan laki-laki. Ya, betul sekali. Topiknya cukup mendalam sekali, kalau dibahas ini juga akan panjang durasinya ya. Iya. Karena durasi podcast kita kali ini cukup singkat, jadi bergantian dengan sesi berikutnya. Narasumber di sesi ini bisa meninggalkan tempat untuk bergantian. Baiklah, selanjutnya menuju ke sesi keempat. Kali ini kita mau bahas apa nih, Kak? Di sesi keempat ini kita akan membahas mengenai sejarah dan ragam feminisme. Gak kalah menarik juga dari topik sebelumnya. Wah, kalau begitu langsung saja kita persilahkan narasumber kita untuk memulai sesi podcast kita. Untuk Rosita dan Kevin Varian dipersilahkan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Baik, narasumber bisa memperkenalkan diri. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Rosita Sari dengan rekan saya Kevin Varian. Nah, di sini kita akan membahas sejarah feminisme dan ragam feminisme. Oke, karena sesi kali ini kan kita membahas sejarah dan ragamnya feminisme. Kalian tahu nggak sih sejarahnya feminisme itu sendiri sebelum kita akan membahas ragamnya terlebih dahulu? Nah, sejarah feminisme itu dibagi 3 earlist, ada 3 gelombang. Ada gelombang pertama itu dimulai abad ke-19. Nah, fokus utamanya itu pada hak-hak sipil perempuan, seperti hak untuk memilih. Nah, untuk gelombang yang kedua ini muncul pada tahun 1960 dan 1970-an, memperluas cakupan feminisme ke isu-isu sosial dan ekonomi. Selain hak pilih, gelombang ini juga memperjuangkan kesetaraan dalam pekerjaan, reproduksi, dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, gelombang yang terakhir itu dimulai pada tahun 1990-an, menekankan pada keragaman pengalaman perempuan. Gelombang ini lebih inklusif, mengakui interseksi antara gender dan ras, kelas, orientasi seksual, dan identifikasi lainnya. Oke, setelah kita tahu sejarah feminisme nih Kak, kita juga harus tahu dong ragam feminisme itu sendiri. Sekarang gantian kepada Kak Kevin, saya mau tanya, bisa sebutin ragam feminisme itu apa saja? Untuk ragam feminisme ada beberapa macam, yaitu yang pertama feminisme liberal, yang kedua radikal, yang ketiga sosialis, yang keempat marxis, yang kelima postkolonial, dan yang terakhir feminisme hitam. Untuk feminisme liberal yaitu berfokus pada kesetaraan individu, percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan sama di mata hukum. Yang kedua yaitu feminisme radikal, yaitu bertujuan untuk mengubah struktur sosial yang opresif, melihat akar masalah ketidaksetaraan gender pada sistem patriarki. Yang ketiga, feminisme sosialis, yaitu menghubungkan penindasan terhadap perempuan dengan kapitalisme, percaya bahwa liberasi perempuan hanya bisa tercapai dengan mengubah sistem ekonomi. Yang keempat, feminisme marxis, yaitu menekankan pada analisis kelas sosial dalam memahami kesejahteraan gender.
Yang kelima yaitu feminisme postkolonial, yaitu mengkritisi perspektif barat dalam feminisme dan mengkaji pengalaman perempuan di negara-negara bekas koloni. Dan yang terakhir yaitu feminisme hitam, yaitu memfokuskan pada pengalaman perempuan kulit hitam dan interaksi antar rasisme dan seksisme. Jadi begitu Kak untuk ragam-ragamnya, ada 6. Oke, cukup lengkap sekali ya ragam-ragamnya yang dijelaskan tadi. Nah, dari tadi kan sudah membahas apa sih itu feminisme dan ragam feminisme, juga sejarah feminisme itu. Lalu, menurut teman-teman, apa tujuan feminisme itu sendiri? Nah, feminisme itu ideologi yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam sistem sosial patriarki. Oke, feminisme ini ternyata topik yang cukup panjang ya jika dibahas ya, karena durasi kita hari ini tidak mencukupi. Jadi bergantian dengan sesi berikutnya, narasumber kali ini bisa meninggalkan tempat. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah menuju ke sesi 5 dalam podcast hari ini. Di sesi 5 sekaligus sebagai sesi penutup podcast ini, narasumber kita akan membahas tentang disorientasi seksualitas dalam pandangan Islam, yang mana topiknya akan membahas mengenai LGBT nih. Menarik kan? Cukup menarik, baiklah. Langsung aja ya Kak, kita panggil narasumber kita. Untuk Kak Abi dan Kak Rida Anissa dipersilahkan. Baik, narasumber bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Rida Anissa. Dan saya Bedan Saputra. Oke. Untuk pertanyaan pertama, mengapa perilaku homoseksual dan lesbian itu diharamkan dalam Islam? Oke, baik. Saya izin menjawab ya. Nah, di dalam ajaran agama Islam sendiri itu ada landasan dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya di surat Al-A'raf ayat 80, di mana Allah itu mencela perbuatan dari kaum-kaum yang menyimpang dari jenis kelaminnya atau dalam bentuk perilaku LGBT itu. Nah, salah satunya contohnya adalah dari perilaku kaum Sodom itu. Kemudian dari hadis ada juga diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda bahwasannya bunuhlah perilaku LGBT atau lesbian, homoseksual itu baik dari pelaku dan juga pasangannya. Nah, dari dua landasan itu sebenarnya sudah jelas ya bahwasanya LGBT ini sangat diharamkan di dalam agama kita. Lalu homoseksual itu sendiri dan lesbian menurut pandangan Islam itu apa ya? Menurut pandangan Islam, homoseksual itu biasanya disebut gay. Kalau dalam Islam itu disebut aliwat, yang merujuk pada perilaku laki-laki yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan untuk lesbian sendiri itu perilaku homoseksual perempuan dengan sesamanya gitu. Dan homoseksual dan lesbian sama-sama dianggap sebagai bentuk penyimpangan dengan fitrah manusia menurut ajaran Islam. Oke, baik. Lalu bagaimana Islam memandang penyebab laki-laki bersifat kewanitaan dan sebaliknya, serta apa yang dapat dilakukan? Oke, jadi sebenarnya salah satunya penyebabnya itu dari faktor lingkungan, di mana seseorang itu tumbuh di lingkungan sejak dia kecil. Jadi kalau misal dari kecil memang lingkungannya itu tidak mendukung, contohnya misal laki-laki itu berpakaian menyerupai perempuan, kemudian melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh perempuan dan juga sering bergaul dengan perempuan, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong mengapa laki-laki itu melakukan bersifat lesbian, bersifat kewanitaan, seperti ataupun itu. yang sebaliknya. Biasanya perempuan itu tomboy gitu kan ya. Iya, benar. Nah, maka dari itu orang tua tuh pada zaman sekarang harus memperhatikan ya pola didik untuk anaknya itu seperti apa supaya nanti tidak menyimpang dari agama. Baik, sebenarnya Islam ini sangat
mengecam sekali perilaku homoseksual atau disorientasi seksualitas ya LGBT, ya sifat kewanitaan yang lebih tonjol dari kaum laki-laki ataupun sebaliknya. Topiknya sangat menarik karena sering dibahas dalam ya percakapan anak muda sekarang kan, biasanya homo, gay gitu kan. Tapi karena ya durasi podcast ini sangat terbatas, jadi mungkin lain kali kita akan membahas topik ini lebih dalam. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Ke sesi penutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari semua sesi podcast kali ini. Kesimpulannya, Islam itu memberikan panduan yang jelas tentang kesetaraan gender dan fitrah manusia, menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia dengan hak-hak yang setara, sekaligus menolak praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan seperti disorientasi seksual. Feminisme muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, namun perlu dipahami dalam konteks nilai Islam yang mendorong kesetaraan tanpa melanggar syariat. Untuk mengatasi problematika ini diperlukan edukasi yang berbasis nilai agama, dialog yang bijak, dan pendekatan yang penuh kasih sayang, sehingga tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan berpegang teguh pada prinsip moral. oke, karena kita sudah menyampaikan closing statement dari podcast hari ini, izinkan kami menutup sesi podcast kali ini. Saya Erlis Setia Utami Dan saya MSK, pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.